apa ya mah ya gitu ya. Mah lah terus. Terus Terakhir terakhir sakit kali sebelah kiri. ini bulan apa nih? Pokoknya masih tahun ini awal tahun kemarin dok, itu terakhir di kemurni tubuh rujukan gitu kan. Ya setelah itu sembuh, endoskopi ya dan luka dikit, dokternya bilang ya jangan banyak pikiran, itu aja kan dok, artinya nggak ada yang berarti sebenarnya atau apa di usus atau lambungnya. Nah setelah itu sakit terus pinggang, balik ke sana sakit pinggang, berobat terus. Dibilang sama sebelah kiri. dibilang dokternya saraf. Iya. Cuma kan karena bolak-balik terus kami pun bilang ke mama ini mungkin bukan saraf itu lagi mak, soalnya obat ini pun anti apa nyeri nggak ini juga gitu kan. Coba minta di USG mak di sana. Nah hasil USG-nya lah terakhir benar. Sebenarnya kami anak-anaknya udah duga itu apa namanya ginjal. Kenapa ginjalnya? Ginjalnya ada batu kecil-kecil. Batu kecil-kecil. Batu kecil-kecil. Jadi dirujuklah ke Rasida. Ternyata Rasida itu katanya khusus untuk cuci darah. Tapi karena mama udah kesakitan, udahlah IGD aja kita, rumah sakit Bunda Tambin, kayak bilang IGD lah di sana, dirawat lagi sana 4 hari, USG lagi pulang. Tapi tetap yang nangani kan spesialis penyakit dalam ya dok. Betul. Nah sembuh lah inilah, udah sehat lah menurut kami. Terus pulang ya itu check up terakhir di Sabtu kemarin, dokter spesialis penyakit dalamnya bilang ke urologi aja kalau mau tuntas lagi. Ke urologi? Iya, kalau mau tuntas. Karena ini kan siapa tahu sembuhnya karena obat gitu kan. Nanti ada sih dia resepin untuk ginjal yang 3 kali 1 gitu. Terus kan ya inilah mama kan bilang aku dokter Yosep dulu, aku di sana nanti cek darah sama cek ini lagi gitu lah kan. Terus aku bilang mak kemarin waktu IGD kita itu udah ambil darah juga gitu kan. Terus ya tapi nggak ada, dibilangnya lupa umi dokternya, berarti nggak ada masalah di darah mama kalau itu nggak dijelaskan. Bilang gitu kan. Terus ya udahlah, tapi kami udahlah biar tuntas, siapa tahu yang pengen ketemu dokter Yosep, kata kakak juga yang sana kan. Apa ya ini tapi kencing masih lancar. Hanya BAB yang nggak lancar. BAB aja nggak lancar. Dengan tidur susah tidur. Mau terbangun. Jadi udah paham kenapa sakit kayak gini yang Inang alami. Kalau menurut Inang sakit apa lah Inang ini? Iya, karena aku sering kali itu mengulang-ulang TikTok dokter, apalah aku jadi ada juga mengena ke situ dok. Apa jadinya? Ya itu apa itu ya yang Efesus yang katanya apa yang kau takutkan itulah yang kau. Iyalah, kan berarti kan kita gampang takut. Maka mundur lagi pertanyaannya, kenapa kita gampang takut? Karena kurang percaya itu dok. Emang aku tahu, aku nanya Inang. Itulah dok. Kadang 1 hari aja pun dok kan sehat, terus saya bilang ya baik kalian kau Tuhan, sehat kali aku 1 hari aja. Tapi kalau datang lagi dok kan dingin badanku itu, tadi aja pun dok udah mual lah, keluar kuning ini asam naik. Jadi aku pikir kenapa kayak gini, sebentar aja aku dikasih Tuhan aku sehat. Kalau seminggu itu hanya 2 hari lah aku sehat, rasanya 5 hari lagi udah kambuh terus dok. Sisanya sakit lah. Sisanya sakit dok. Itu udah 5 tahun ini. 5 tahun dok. Bahkan udah ke Penang dok. Ke Penang pun sudah. Iya. Kemana yang belum? Katanya. Singapura belum. Gak pengen ke Singapura. Jalan-jalan. Berobat kalau terjadi aja. Ini udah tengok kan gambarnya kan? Iya dok. Jadi yang merah itu, itulah pusat perasaan. Di dalam pusat perasaan itu akan terjadi pembentukan hormon-hormon, hormon stres dan hormon bahagia. Hormon stres itu ada 3, epinefrin, norepinefrin, lalu satu lagi kortisol.
Kalau yang epinefrin dan norepinefrin itu hormon yang kita sering merasa jadi rasa marah. Ada gampang marahnya. Karena nggak ada siapa di rumah lu, nggak ada lah. Sama Rasa marahnya ada? kadang-kadang. Masih ada. Lalu satu lagi tadi hormon kortisol. Kortisol itu berarti hormon yang membuat kita merasa sedih, Iya, kesepian, iya betul. merasa nggak ada kasih sayang. Kalau Ya. kesepian banyak kali. Banyak kali kesepian. Maka ini rumusnya. Apa yang kita yakini itu yang kita rasakan. Berarti dalam sepanjang hari kita bangun pagi. Ketika bangun pagi, seringkali stres yang dari semalam masih terbawa pagi-pagi. Lalu pagi-pagi bangun kadang mau sakit kepala. Apa yang sering kalau pagi-pagi yang Inang rasakan? Iya, karena memang iyalah dok, karena tidurnya itu paling itu kalau makan obat aprozolam itu kan memang disuruh dokter itu kurang-kurang ibu 0,5, nanti bisa seperempat 0,25, jadi kayak ini udah ketergantungan ya dok ya. Ya maka apa yang terjadi? Pagi-pagi walaupun misalnya udah minum alprazolam, Iya, Inang bangun jam berapa pagi? nggak tentu pula dok. Misalnya Kalau lah. memang enak dibikin tidur itu ya mau juga lewat jam 7 dok. Mau. Iya. Bangunnya rasa apa? Segar kah? Atau rasa lemas? Pening? Lemas, pening. Maka ketika rasa peningnya muncul, ya, Inang yakin ada penyakit. Yakin lah dok. Nah, itu dia. Jadi kalau ada rasa sakit di badan kita, nah, sebenarnya yang merasakan sakit itu di otak, itu yang paling utama. Jadi kalau misalnya gimana bilangnya, digigit, ini kebas. Kalau kebas itu sebenarnya adalah reaksi saraf. Berarti saraf dari tangan kemudian menjalar ke otak. Aku bisa merasakan kebas di sini karena ada otak dan ada sarafnya. Bisa ya? Tetapi nggak ada penyakitnya karena hanya sarafnya itu aja yang kontak. Kalau aku yakin ada penyakitnya, maka tambah sakit dia, tambah kebas. Maka Inang bilang tadi, pagi-pagi apa sering rasa? Sakit kepala, oyong, Bisa berputar-putar lagi. putar-putar. Dah, yakin Inang bahwa itu ada penyakitnya, ya kan? Yakin kan? Yakin. Maka apa yang Inang yakini, Udah pas kayak TikTok itu, mama dengar semua. Itu dari situ harusnya Nah di situ kan saya ulang-ulang dok, betul itu dok. dia. Lumayan kan 2 jam kita kami yang ketawa-ketawa. menunjukkan itu sebenarnya Iya, oh. dok. Iya, dari Nah ini lama dengan maksud kami kan biar belajar dari situ ya. Iya. Mama. sampai Maka bisa ya. Sekarang kutanya, sudah tahu Inang, hanya Tuhan yang menyembuhkan semua penyakit. Tuhan Yesus. Iya. Udah tahu? Boleh nggak tahu? Kalau nggak tahu dikasih tahu ya. Rajin ya mama ini. Jawab. Rajin Iya. doa, rajin. Iya, jawab lah. Apa jawab? Udah tahukah Inang? Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit. Bahkan yang mati pun dibangkitkan. Udah tahu? Udah. Betul? Iya. Jadi kalaupun Inang berpikir ada penyakitku nih, makanya sakit kepala. Tahu Inang, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan itu. Itulah yang sulit dijawab. Ya orang cuma tanya tahu aja kok. Kan kalau nggak tahu dikasih tahu.
Ngasih tahu. Iya kan cuma mau ngasih tahu nyawa. Coba, udah tahu belum? Tahu dok, tapi itulah. Kadang-kadang kalau datang sakitnya itu aduh. Ya nggak apa-apa kalau datang sakit. Mana ada manusia nggak sakit? Sekarang pertanyaannya, udah tahu belum? Kalau penyakit apapun bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Apa aja? Sudah dok. Oh betul, sudah tahu. Udah? Sudah dok. Yakin udah tahu? Iya dok. Udah tahu ya? Teorinya udah tahu semua. Ya iyalah. Juga. Mau kita bilang teori pun boleh. Iya. Tapi kalau kita bilang teori pun, sebenarnya kalau teori apakah kita anggap itu sebatas informasi dan bukan kuasa? Sekarang coba lagi ku tanya, udah tahu ini siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa? Tuhan Yesus. Kok tahu? Dari firman-Nya dibaca-baca terus. Iya kan? Ya. Maka pertanyaanku, ulang lagi, sudah tahu ini semua penyakit disembuhkan Tuhan Yesus? Sudah dok. Karena banyak juga kesaksian itu terus YouTube itu didengar-dengar yang kanker yang apa semuanya. Udah tahu ya? Baru ku lanjut. Iya dok. Kita boleh tahu, tapi nggak yakin. Saya ini ya. Kita boleh tahu, tapi nggak percaya. Boleh lah. Kenapa? Karena masalah yakin, percaya, itu nggak bisa dipaksa. Nggak bisa disuruh-suruh. Kadangkala, karena begitu banyaknya beban berat yang dialami seseorang dari sejak masa kecilnya, itu akan membuat dia menjadi sulit percaya kepada kebaikan karena terlalu banyak menerima hal yang menyakitkan. Aku kalau udah kelamaan saya kepala disuruh percaya sehat, udah payah. Tak tahu lagi aku rasa sehat, aku bilang aja. Sekarang aku tanya, bukan aku tanya, aku kasih tahu. Inang udah terlalu lama susah hidup. Iya betul dok. Kok tahu? Ini jawabnya karena otak, bukan karena aku sok tahu. Ini jawabnya. Hah? Jadi di yang merah ini Udah banyak tersimpan. tersimpan dia, Ada hormon-hormon yang apa lagi? iya kan? Itu. Dan kalau yang Inang rasakan ini yang aku tahu ya, titik puncak kekecewaan manusia itu adalah ketika dia sudah menikah. Karena waktu dia sebelum menikah, dia berpikir, aku maulah menikah supaya bahagia. Benar. Kalau tadinya Inang ketemu sama suami yang sudah bahagia sebelum menikah, nggak apa-apa. Berarti dia udah punya kebahagiaan. Inang boleh dong minta dikit-dikit bahagiakanlah aku. Karena suami udah bahagia, ya oke, klop. Ini Inang mah nggak pernah nanya. Hah? Nggak pernah nanya kan? Sama suami kan? Karena orangnya ini Tertutup lah, tukang marah lah. Iya betul. Berarti nggak bisa. kalau suami tukang marah, berarti di otaknya juga sudah terkumpul hormon stres. Inang hormonnya terutama kortisol, bawaannya sedih. Kalau laki-laki hormon stresnya itu terutama yang epinefrin dan norepinefrin. Itu kemarahan, itu ganas dia. Tapi kalau yang kayak Inang kortisol ini, pas sekali itu dong. Iya betul dong. Jadi nggak bisa curhat. Iya. Sekarang Inang kan udah tahu kan, Iya. kalau suami kurang bahagia. Maka ketika Inang sudah tahu suami kurang bahagia, boleh aku tahu apa yang Inang rasakan? Kecewakah Inang sama suami yang kurang bahagia?
Menyesalkah Inang menikah dengan dia? Atau ku tambah lagi pertanyaannya, kenapa Inang gak berpisah sama suami? Pasti jawabannya karena mana mungkin lagi, udah menikah kami, udah ada pahopu. Tapi kalau ditanya, andai kata mundur ganti. Iya kan? Berarti kalaupun Inang sekarang masih tetap dengan bapak, itu jadi cocok kayak lagu. Ku coba bertahan. Ya. Dengan kata lain kita terpaksa. Inang nggak cinta lagi. Demikian juga bapak nggak cinta lagi sama Inang. Maka yang ada di dalam otak Inang adalah keyakinan. Yang pertama nggak cinta lagi. Yang kedua, kita nggak mungkin lagi bercerai ini, nggak mungkin. Akhirnya apa? Sandiwara lah. Kayak mana lah Wak, satu rumah, tapi aku nggak cinta sama kau pun nggak cinta sama aku. Ya udahlah, pura-pura lah kita, supaya ditengok orang. Pura-pura sama ke gereja. Yes. Maka mau nggak mau, untuk menurunkan hormon stres tadi, Inang jadi bergantung sama alprazolam. Tapi kalau Inang mau dari sekarang, rumusnya tadi adalah otak kita, apa yang kita yakini akan kita rasakan. Berarti kalau kita yakin kepada cinta, pasti kita akan merasakan cinta. Cinta itu sebenarnya ada hormon yang lebih spesifik, namanya oksitosin. Di sini juga. Jadi oksitosin itu adalah hormon yang diproduksi ketika seseorang merasa berbunga-bunga karena dia tahu dicintai. Rasa dicintai. Kapan terakhir Inang merasa dicintai? Udah lama ya? Udah lama lah. Bahkan bisa Inang bilang, dulu kupikir dia cinta. Pas. Karena orangnya kayak mana? Berapa anak Inang? 6, 5 perempuan, 1 aja laki-laki. Beratnya hidup itu. Iya. Laki-laki nomor berapa? Nomor 4. Itu pun jauh di Tinggal perjalanan. satunya belum nikah. Satu belum nikah. Iya. Ya. Sebulan aja di Tapi sini dia. yang kau lihat tuh, bukan hanya itu masalah mama ini. Ya. Memang dari dulu ya, dari sebelum menikah pun. Udah susah. Jadi dari pihak mama ini, kakak adik pun Nggak rukun. kalau bapak itu kalau aku bilang sebagai laki-laki udah baik. Udah baik kali lah ya. Bapaknya Ketawa dulu. baru pulang kemarin, ikutnya sama-sama ke sini, jaga juga nyok Nabi. Pagi pun bangun bapaknya yang masak. Artinya dia tetapnya menunjukkan Iya, tapi sikap. memang bukan orang yang romantis gitu. Nah, nggak apa-apa. Berarti bisa kutangkap. Orang yang kalau hormon stresnya udah terlalu tinggi di sini, Nam. Perbuatan baik apapun dari siapapun juga nggak bisa terasa lagi sama dia baik. Makanya Inang jadi nggak bisa nangkap. Sebenarnya ya itu tadi kayak dibilang si kakak tadi. Bapak sebenarnya udah melakukannya apa yang memang dia bisa lakukan sebagai dia cintanya. Dia cinta. Berarti Inang yang nggak bisa lagi merasakan cinta tadi. Karena kalau memang dia nggak cinta ya aku rasa tinggalkannya aja Inang. Nah itu juga dok. Bapak itu kenapa? Topu suaranya kuat dok. Dia kuat suara tahu. Jantungan mau terkejut. Aku gitu. paham. Laki-laki. Kita bicara laki-laki ya. Iya, dok. Secara hormonal itu yang merah ini akan memproduksi terus keinginan untuk seksual. 5 tahun Inang sejak sakit kayak gini, nggak akan mungkin lagi, nggak ada lagi tuh. Lalu kalau laki-laki bisa bertahan 5 tahun tanpa ada dipuaskan itu biologisnya, dia pasti stres. Maka aku mau jawab, kalau kemudian laki-lakinya suami Inang itu kemudian marah, gampang marah, ya karena hormon stresnya di sini menumpuk karena tidak terpuaskan kebutuhan biologis.
Jadi kalau begitu, masih hidup kan suami kan? Masih. Inang masih hidup kan? Iya. Masih. Tambah satu rumus tadi. Percaya, apa yang kita percayai akan kita rasakan. Iya kan? Berarti kalau kita merasakan, percaya akan cinta Tuhan, percaya akan kasih Tuhan, percaya akan kebaikan Tuhan, otomatis hormon kebahagiaan ini akan naik lagi. Bisa lah gitu. Ih, inangnya sekarang karena hanya untuk percaya. Inang, sorry, Banyak kali. pekerjaan apa? Guru loh. Ibu guru, taunya ibu guru. Aduh, bu guru ngajar apa bu guru? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan? Kayak mana cara ibu guru mengajarkan kami bahasa Inggris? Coba ajarkan dulu aku grammar. Future tense, coba ajarkan aku kayak mana? Ibu cuma ngasih tahu. Anak-anak, ini future tense, pakai will. Kalau dia ini, kalau ini pakai shall. Tahap apa lah itu? Pakai verb one. Going to. Iya. Hah? Ibu cuma kasih tahu. Tahu mulanya. Maka anak-anak akan otomatis jadi pintar kalau dia percaya sama ibu. Yakin, oh iya, itu memang benar itu yang diajarkan guruku. Dah, maka aku tanya sama Inang, udah tahu belum bahwa buktinya Tuhan itu sayang sama Inang? Apa aja? Udah tahu? Sayang lah dong. Karena Sebut satu. Apa buktinya Tuhan sayang sama kita? diberikan nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Gratis. Dan gak bisa disediakan oleh manusia manapun. Tapi Tuhan sediakan. Sekarang aku tanya, udah tahu kan? Bahwa nafas kehidupan adalah bukti Tuhan sayang sama Inam. Sekarang aku tanya, yakin Inam? Ya, Berapa persen yakinnya? itu yang susah. Nah, susah dijawab ya. Udah tahu Inam? Karena Udah tahu Inam? Tapi untuk yakin 100% masih bertanya lagi. Betulnya kau Tuhan sayang sama aku? Iya kan? Kalau kau sayang sama aku kan Tuhan, masa kayak gini hidupku, iya kan? iya dong. Berarti kita masuk lagi rumus. Mau bawa pulpen, ya. Ini keadaan yang gak enak. Ini keadaan yang enak. Iya. Lalu Tuhan berkata, aku bisa membuat keadaan ini menjadi ini. Tapi ada syarat. Nama syarat itu adalah yakin. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, Inang nggak bisa mengubah ini menjadi ini. Air menjadi anggur. Coba ingat kisah ketika Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur. Kenapa bisa terjadi air jadi anggur? Karena percaya orang yang megang air ini. Hah? Kau pindahkan air ini ke tong itu biar jadi anggur. Ini air loh, ini tong anggur. Kira-kira mau nggak? Mau dia mengangkat ini berat-berat, memindahkan ke tong yang berisi tong anggur yang kosong ini? Kalau bukan karena percaya dia, apa kata Tuhan Yesus? Maka coba aku tanya sama Inang, kok mau dia percaya? Kok mau? Karena kita yakin dulu baru melihat berubah. Yang Inang buat, Inang mau berubah dulu baru yakin. Kenapa itu terjadi? Wajar. Udah aku bilang tadi sama Inang, terlalu banyak hormon stres di otak Inang. Jadi negatif aja otaknya. Hanya bisa melihat yang positif kalau memang udah terlihat positif. Kalau belum, enggak. Belum tentu aku yakin sama Tuhan. Sekarang aku tanya, Itulah kelemahan.
Nggak ada yang lemah. Kalau lemah tinggal dikuatkan sama Tuhan. Mana ada orang yang kuat sejak lahir? Ada orang yang kuat sejak lahir. Coba kita tanya Menang. Adakah orang yang kuat sejak lahir? Lemah semua lah. Bawa apa kita lahir? Nggak ada. Nggak ada yang kita bawa ketika lahir ke dunia. Bahkan ketika kita akan pergi nanti pun nggak ada bawa apa-apanya kita. Berarti semua manusia sebenarnya sama posisinya ketika dilahirkan. Tinggal tergantung kepada apa? Kepada dirinya. Kalau dia udah dewasa. Tapi kalau dia masih anak-anak, memang dia akan tergantung sama orang tuanya. Inang nggak akur sama kakak beradik, benar? Ya benar. Jawabannya cuma satu, berarti seluruh keluarga hormon stresnya udah tinggi. Kenapa seluruh keluarga hormon stres tinggi? Sejak kapan? Oh, jangan-jangan sejak anak-anak. Berarti kalau sejak anak-anak hormon stresnya tinggi, berarti siapa yang stres sebenarnya? Orang tuh. Kedua orang tuanya stres. Kenapa kedua orang tuanya stres? Ya, dulu Opung Bolu pun berat hidupnya. Ya, tapi Opung Doli juga berat hidupnya. Berarti kecuali sampai titik manusia itu mau percaya sama Tuhan, baru bisa terpangkas ini stresnya. Tapi hari ini ketika dibilang pun sama Inang, percaya aja nang sama Tuhan. Berapa persen? Ah, itulah yang payah. Makanya dokter nggak ada pilihan lain. Ya udahlah, prajolam lah. Seumur hidup. Sekarang Inang kembali. Adakah keinginan Inang untuk stop alprazolam? Memang ada dok, karena dokter itu juga bilang kurang-kurangi ya Bu, nanti 0,5. Berarti ada keinginan karena disuruh. Iya. Lihat, otak manusia dua yang nggak boleh dilakukan. Yang pertama disuruh-suruh. Makin disuruh, makin melawan. Tapi pernah juga dok, seminggu saya coba kan dok, nggak ada, bukan karena disuruh dokter, Ya. saya niat gitu, Niat. doa saya Ya, tanpa itu. ya. Tapi besoknya dok, memang total malam itu ya naiklah tensi saya, terus memang nggak bisa. Inang niat apa? Inang belum percaya kok pakai niat. Oh gitu ya. Iya. Kata kuncinya adalah kita percaya dulu. Percaya apa Dr. Joseph? Percaya kepada kebaikan Tuhan. Kalau udah bisa Inang percaya, Tuhan itu baik selama-lamanya. Kalau udah bisa Inang percaya, Tuhan itu baik sepanjang waktu, pasti Inang bisa stop alprazolam. Iya ya. Susah saya bikin 0,25 setengah dari itu. Ya bisa, itu kan namanya kita memanipulasi dosis. Oh, Ada gunanya itu. bisa 1 jam aja lah tidurnya malam. Jadinya mending. Sekarang saya tanya lah, dengan semua aku ceritakan ini, betul memang banyak orang yang mengecewakan Inang. Iya. Betul? Iya dok. Boleh nggak Inang sekarang aku beritahu, kenapa orang-orang itu mengecewakan Inang? Karena hormon stres orang itu terlalu banyak. Banyak juga. Iya. Boleh nggak aku bilang sama Inang, berarti ketika orang hormon stresnya terlalu banyak, berarti dia adalah orang yang kurang bahagia. Kalau orang kurang bahagia, ya otomatis lah apa yang dikerjakannya pasti yang mengecewakan. Kalau Inang kurang bahagia, pernah orang kurang bahagia Inang? Hah? Inilah sekarang. Iya. Pengennya dia apa ya? Sama aku. Pengen ku kasihi, ku sayangi, ku kasihani kah? Sayangi. Paham kan? Kapan aku bisa menyayangi Inang? Kalau kami dokter ada opsinya. Bayarlah dokter itu biar disayangi Inang. Betul. Lalu kalau nggak dibayar boleh? Ya boleh. Kalau aku percaya sama Tuhan 100%, Tuhan
baik sama aku, maka otakku akan dipenuhi dengan hormon endorfin, kebaikan tadi. Kalau udah dipenuhi dengan kebaikan otakku, udah, apa yang bisa ditumpahkan otak ini ya jelas hanya kebaikan. Mana pula aku berbuat jahat lagi. Yang kedua, aku pasti sabar sama Inang. Inang mau cerita apa? Iya, pasti aku dengerin aja. Iya. Iya. Nangkap. Sekarang aku tanya. Dari tadi, bisakah Inang menerima kebaikanku sama Inang? Masih terasakah itu sebagai suatu kebaikan? Iya dong. Terasa. Masih percayakah Inang sama aku kalau aku baik? Masih lah dong. Karena percayalah Inang aku baik, maka Inang merasa bahagia. Iya. Tapi aku kan akan kasih tahu kenapa aku bahagia. Karena Tuhan. Kalau cerita masalah, ya nggak kurang lah masalah. Ada rupa manusia hidup di dunia tanpa masalah? Nggak ada. Iya dong. Iya. Perbedaan itu cuma ininya. Masalah itu sebenarnya Tuhan tidak pernah membiarkan pencobaan melebihi kekuatan. Datangnya tiap hari persoalan. Persoalan A, persoalan B, hari besoknya lagi C. Tapi kalau kita nggak punya keyakinan sama Tuhan, maka ketika datang persoalan A, besoknya pun tetap persoalan. Datang lagi persoalan B, berarti di hari kedua udah persoalan B tambah A. Tetap juga nggak percaya sama Tuhan, berarti terbawa lagi besok persoalan C yang datang, berarti udah jadi A, B. Iya, berbeda-beda boleh. Maka bukan salah Tuhan kalau persoalan kita banyak. Tapi seringkali itu yang dipertanyakan. Kalau Tuhan baik, kok kayak gini hidupku? Loh, kok tanya Tuhan? Tuhan udah berjanji. Dia nggak akan biarkan pencobaan-pencobaan melebihi kekuatan kita. Hari demi hari dia akan tetap menyertai kita. Bahkan Tuhan Yesus katakan, jangan kau khawatir akan hari esok. Kesusahan hari ini itu cukup untuk sehari ini. Kenapa? Karena hari ini juga kita ditolong Tuhan. Kalau percaya. Cara kerjanya adalah percaya dulu baru melihat. Bukan melihat dulu baru jadi percaya. Yes. Sekarang udah percaya Tuhan itu baik. Percaya lah dong. Berapa persen? Kayaknya masih. Berapa? Percaya lah dong. 90%. Bisa juga. Nanti terombang ambing lagi pas sakit. Waduh, gitu. Tahu Inang kenapa terombang ambing? Iya dong. Karena 90% percayanya. Iya, mesti 100% itu. Ya iyalah. Oh iya. Salah. Padahal dari sini ada TikTok terus. Dokter itu saya Kalau orang lihat. pintar kali mau minum. Ya memang iya. Karena dia akan berkelit. Dia akan kelitkan. Maka yang Kalau ada yang susah, dia nanti bilang, oh harus kayak gini. iya, dia carinya orang. Iya dok. Anak saya itu pun belum 6 tahun, sudah berkeluarga, belum punya anak kan dok. Ya. Jadi itu TikTok dokter yang tentang nggak punya anak, udah saya Kasih apa semua sama. ya sama orang itu dua. Iyalah Inang, baiknya permen punya. Iya Inang, kita tunggu waktunya Tuhan Inang. Kita tunggu, pasti ada itu nanti. Yakin aku dikasih Tuhan pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Amin. Jadi semuanya menggembirakan hatiku dok. Ya, baguslah permain. Bukannya ada anak-anaknya yang Persoalannya Inang bilang gitu kan sama pemain kan. Iya, Padahal Inang belum percaya sama Tuhan 100%. udah mulai lah dok. Udah baca TikTok itu dok. Dengar bahasa aku. Belum 100%. Iya, kalau itu ya dok. Iya. Itulah dok. Kapan mau 100? Itulah dok. Itulah makanya dokter mendoakan. Ya siap akan berdoakan. Betul-betul aku lemah. Betul, kalau udah datang rasa sakit itu dok. Berarti Inang percaya Inang lemah. Ayo. Percaya dok, percaya memang saya. Percaya lemah? Iya.
Tadi udah kita sepakat loh. Iya. Apa yang kita percayai akan kita rasa. Mm-mm. Maka kalau inang percaya, inang lemah, Jadi enggak. ya tambah lemah. Kapan mau bangkit? Oh gitu ya dok. Kenapa sama diri sendiri bisa percaya lemah? Hmm. Nanti pasti jawabnya gampang, karena memang lagi lemah. Oh, Karena banyaknya penyakit itulah dok. Iya. oh banyak penyakit. Udah tahu belum? Itu. Udah tahu belum? Kalau Tuhan menyembuhkan semua penyakit. Penyakitnya. Udah tahu belum? Sudah lah dok. Udah tahu belum kalau nggak ada yang mustahil sama Tuhan? Iya. Udah tahu? Udah dok. Baru ku tanya, percaya nggak? Percayalah dok. Berapa persen? Nah itulah dok. Belum 100% memang. Jadi kalau misalnya aku lah jadi murid ibu, Iya. guru bahasa Inggris. Kalau si pakai Shell, Hmm. tapi nggak percaya aku 90, nggak percaya aku cuma 90% sama ibu. Hmm. Maka akan waktu ujian nanti akan kujawab. Kalau si pakai apa Dr. Joseph? Pakai Will lah, bilang. Bisa juga nya, bilang. Betul. Iya. Itu artinya dengan kata lain gini ya. Aku bukan karena habis kesabaran, bukan. Udah pas kali ya itu. Namanya Aduh. Jugal. Jugal, iya betul. Udah dibilang pun percaya aja 100%, tetap juga 90%. Iya memang. Jadi itu roh apa itu dok yang dalam pikiran itu? Iya. Kuasa apa itu? Kuasa kegelapan apa itu namanya? Kalau kita percaya nanti kepada kuasa kegelapan pasti kalah kita. Iya. Kita percaya Iya, Dok. Tuhan mengatasi Iya, semua sanggup, ini. iya. Memang ada. Iblis ada, kuasa kegelapan itu ada. Tapi jangan percayai itu. Iya, Dok. Jangan yakin kepada itu. Iya. Nah, masalahnya dalam hal hitung-hitungan yakin ya. Iya. 10% aja kita yakin kepada kuasa gelap, kalah kita. Karena 10% ini berarti kuasa gelap melebihi Tuhan. Iya, iya, Dok. Itu yang nggak bisa kita pegang. Jadi, tapi kalau kita bilang 100%, kuasa kegelapan pasti dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Maka kapanpun datang keadaan yang buruk, Tolak gitu ya ya. jawaban kita pasti adalah Tuhan, Sanggup. Tuhan Yesus. Maka aku bilang waktu bangun pagi muncul sensasi sakit kepala. Jangan bertanya lagi sakit apa aku ini. Ya bolehlah bertanya, tapi jangan lama-lama nanyanya. Jawabannya kan udah tahu apa jawabannya. Iya itulah dok. Tuhan Yesus Iya. menyembuhkan Segala penyakit termasuk sakit kepalaku. kepalaku. Jadi gak overthinking. Jadi overthinking itu artinya diulang-ulang pikirannya. Sakit apanya aku ini? Kok sakit? Kok nggak sembuh-sembuh? Besok sakit kepala sama nih sakit kepalanya. Tapi bertanya lagi. Tidak rasakan dok. Nah, dirasa-rasakan nih. Nah, kan tengok lah kan. Nah, kan Itulah. Takut- ini udah susah kali di. takut meninggal. Aku nanti langsung dipikirin nanti. Ah, iya, nanti jadi gini. Kolesterolku ya makan ini. Takut meninggal ya? Enggak loh dok, itu kan haknya Tuhan. Kan umur yang panjang di tangan Tuhan ya dok. Jadi takut sakit? Iya karena anak-anakku ini udah susah kali dok ku bikin. Kenapa ini? Enam bikin Iya susah. dok, mengadu saja terus sakit mama ini. Enggak apa-apa ya orang ini biasa aja pun. Inang yang terlalu pikiran yang negatif. Mungkin. Oh, sekarang aku tanya. Sekarang aku tanya. Pernah kalian mengeluh sama mama? Enggak, malah kami tahan. Kadang kita pun kan punya masalah ya dok ya. Kadang kami punya grup anak-anaknya nih. Jangan tahu mama ya, jangan tahu bapak di kepikiran. Kayak gitu kan. Ya itulah. Makanya waktu mama sakit aja, kakak yang lagi kerja itu di Kota Pinang, langsung lah dia ke Sibolga. Mama sama bapak ini saudara Sibolga kesini mau masuk IGD itu. Jadi kalau kami dikasih tahu mama sama bapak ini nanti perlu kesahnya, siap-siapnya kami dok, mau kayak mana pun katanya. Mau kami telepon pun karena cuma berdua ya, ada nanti kawan, ada nanti dokter, kami telepon ke rumah dulu ini. Iya. Berarti waktu paling banyak dia sama bapak ya. Iya. Oke. Cuma bapak ini kayak gini dok, memang dari dulu bapak itu kebiasaannya kayak itu. Tapi cuma dari jam 4 ya sampai jam 6 sore bapak ini pasti keluar. Jam 4 sampai jam 6 sore. Tapi itu pun yang kami lihat memang udah lingkungan seperti itulah di situ. Bapak lah yang paling baik di antara semua bapak-bapak itu. Kalau menurut kami yang lainnya sampai jam 11 malam sampai jam ini. Bapak ini masih tahu lagi tanggung jawabnya pulang ke rumah.
Cuma mama ini memang orangnya bukan orang yang suka apa gitu. bersosial sama yang lain gitu. Iya, Yang dia di nggak rumah. suka karena pikiran dia negatif. Nah. Artinya dia nggak percaya sama orang. Cuman ya perginya per hari Kamis aja. Karena itu Nanti kalau jalan-jalan per hari Kamis ini, pergilah Ma, ikutlah. Kami bilang, nanti Tahan, aku diginiin, Ah, nggak kan? tahan. Itu gitu. Makanya Nanti aku sama seperti semua ini. keadaan, Inang yakini negatifnya. Iya, gitu. Ada manusia, nanti orang itu Padahal- nggak sayang sama aku. Yang lebih tua, Emang yang lebih bebas sakit makan orang banyak. itu. Sementara aku Siapa yang larang makan? Dokter. Ada dilarang dokter makan. enggak memang dok, tapi kalau ada cabai-cabai mungkin udah langsung apa dok? Karena Inang takut Ya, betul apa betul? Iya. Maka apa yang Inang takutkan? Itulah yang terjadi. Banyak kali teori udah semua tahu. Aduh, memanglah. Ini pikirannya aja. Sekarang tiba-tiba nanti terimanya telepon dari pasti ada pencetusnya dok. Yang sakit belakangan ini karena Dan ada bilanglah, pencetusnya. mana mungkin hidup ini nggak jangan ada masalah. pencetus. Kalau dari padahal yang sana pun belumnya dok. Yang Iya dok. Berarti tinggal percaya sama Tuhan tadi yang belum sakit Inang. Belum 100%. Iya. Kalau sekarang udah naik sedikit belum? Oh naiklah dok. Berapa sekarang? Ya udah langsung 100%. Kebaikan Tuhan. Iya. Percaya Inang, Tuhan baik selama-lamanya setiap waktu. Iya percaya dok. Berapa persen? 100% dok. Udah. Inang udah paham berapa 100% itu. Nanti masih sampai ke depan udah berubah. Berarti, ya kalau masalah berubah atau nggak berubah, kita skenario kan. Inang tahu. Artinya gini, ketika Inang percaya kebaikan Tuhan 100% ya, apakah Tuhan pernah berjanji nggak akan ada keadaan yang buruk terjadi? Nggak pernah. Nggak kan? Iya. Berarti kalau nanti pulang dari sini ada hal-hal yang kemudian terjadi, entah di tubuh Inang, Iya. tiba-tiba rasa nggak enak, Iya iya. tiba-tiba sakit perut, padahal cuma lapar biasa tapi sakit perut, atau kadang belum buang air besar, mutar-mutar perut, kan itu kan, Iya. itu bisa terjadi nggak? Bisa. Ya bisa. Sekarang aku tanya, waktu itu terjadi nanti, yang mana yang Inang percaya? Tuhan penyembuh atau Inang percaya lagi sama rasa sakit? Tuhan penyembuhan. Nah itu 100%. Dari sekarang disiapin. Apapun yang terjadi, pasti Tuhan menolong Inang. Yakin terus. Sampai kapan Inang akan meyakinkan diri tadi? Sampai Inang merasa baik-baik lagi. Saya, Iya. contoh aku. Iya. Ya sejujurnya tadi waktu kita belum jumpa, aku masih sakit kepalaku. Bahkan dari pagi ngurusi berdiri terus nggak selesai, sakit kepala. Tapi ternyata waktu aku jumpa sama Inang, aku bantu Inang meyakinkan supaya percaya sama Tuhan. Tuhan Yesus kesebutkan, Tuhan Yesus baik. Udah mau hilang sakit kepala aku. Ya, iya pula ya bagaimana? Betul. Betul. Makanya aku sering pakai kayak gini. Ini gunanya apa? Aku denger lagu. Lagu yang aku dengar apa? Yang aku dengar yang baik lah. Jangan dengar lagu dunia yang putus asa lah, penuh masalah lah, penuh kemarahan lah. Yang aku dengar lah Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Nari aku sendiri. Apa yang aku takutkan? Persoalan apapun ada dalam hidupku. Iya. Maka nggak pernah aku pura-pura nggak terkejut. Oh datang persoalan, ya udah persoalan. Tapi bisa aja kita dari pagi misalnya, aduh maunya nanti lancar lah. Memang nggak lancar ngurusin tadi. Semua nyuruh besok kau ya jam 7:30 di situ biar cepat. Oke, yakin awak dengan kita, yang katanya? Datang 7:30. Nggak ada orang. Udah datang nanti 1 orang dikumpulin. Kok lama kali busnya. Tiba-tiba mana busnya? Iya pak, rusak mesinnya jadi nggak bisa datang. Sementara pasien di rumah sakit udah mana dokternya segala macam. Udahlah aku tinggalkan dulu. Udah. Kalau kemudian aku percaya bahwa itu adalah hal yang mengecewakan,
Tengok kan Joseph kan, percuma kan, kau datang cepat, lama kau berdiri, udah lama kau berdiri nunggu kan. Tengok kan, rusak pula busnya kan. Bukan lagi rusak busnya, sampai tadi busnya, Pak, maaf lah Pak, printer kami rusak Pak, jadi cuma bisa dapat resi. Kalau aku percaya semua keadaan hari ini adalah keadaan yang mengecewakan, jadi apa aku? Mana bisa aku ketawa ngobati iman? Tapi karena aku memilih Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ya belum ada, Tuhan Yesus baik. Aku tahu kau punya rencana. Aku tahu kau punya rancangan Tuhan. Andai kata mungkin kalau SIM-ku langsung lolos hari ini, mungkin entah apa yang ku kerjakan. Karena jadi ada momen-momen aku akan mengambil keputusan sendiri. Yang ternyata Tuhan tahu, ini si Joseph ini, kalau ku biarkan dia nanti udah pegang SIM hari ini, pergi nanti dia ke sana. Aduh jangan. Tuhan sudah tahu apa yang terjadi di sana. Enang tahu pesawat yang baru jatuh kan? Di Brazil. Kemarin itu yang gini, dia leung dia jatuh. Nampak semua orang. Bes. Mati sudah. Dipikir. Tiba-tiba ada melapor satu nggak mati. Rupanya dia terlambat. Sekarang aku tanya, andai kata nanti kita mau naik pesawat, terlambat kita, udah kita buru, terlambat kita, nggak dikasih masuk, nggak boleh, ini masih di situ pesawatnya, marah kita. Marah. Tapi kalau kita udah tahu, yakin bahwa Tuhan selalu punya rencana, apapun yang terjadi dalam hidup kita, yakinilah itu adalah rencana Tuhan yang terbaik. Maka ketika dibatalkan tiketku, oh maaf Pak, nggak bisa Pak, ya udah nggak apa-apa. Tapi coba kalau marah-marah, pasti sakit kepala kita. Dan itu memang diakui sama yang terlambat itu. Iya tadi aku marah-marah padahal karena masih ku tengok itu pesawatnya. Aku bilang aku bisa lari, ku kejar pun itu sebelum berangkat. Nggak bisa Pak, peraturannya peraturan apa? Dia mungkin marah, kecewa. Bayangkan ketika dia tahu Pak, pesawatnya udah berjatuh Pak. Aduh, aku rasa belum sempat bersyukur dah. Kalau awak rasa udah melayang juga nyawa, ngeri kali. Tahu-tahu udah marah tadi. Bukannya aku bersyukur sama Tuhan, malah aku marah. Jadi dalam keadaan setiap saat Tuhan aja jawabannya. Tuhan punya rencana. Besok kayak gini, suamiku marah-marah, nggak apa-apa. Tuhan punya rencana. Tuhan sayang sama aku. Yakini aja sayangnya Tuhan sama Inang. Nah waktu Inang 100% bisa yakin sama Tuhan, sayang sama Inang, marah-marah pun suami, nggak apa-apa. Inang akan jadi sabar. Mungkin Inang lupa ayatnya 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Itu berarti sering lupa Inang. Jadi kalau ayat Alkitab untuk yang istri-istri yang kecewa sama suaminya, ada janji Tuhan itu. Tenanglah kalian di situ ibu-ibu. Ini ayat 1 sampai 2. Baca dulu. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Dah, paham. Saya Inang boleh kecewa sama suami, ya boleh, mau dia apa ya, memang udah suami tukang marah. Tapi kalau Inang mau dia berubah, ini ikuti. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Kalau Inang, jangan marah ya. Inang bukan murni dan saleh. Inang berada di bawah pengaruh alprazolam. Iyalah. Sebab kalau Inang percaya sama Tuhan 100%, tanpa alprazolam pun Inang pasti akan tenang. Ya bisa aja dong, masih bisa. Iya dong. Makanya Inang masih punya harapan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang, kata si Daud.
Kenapa dia bisa tenang dekat Allah? Karena dia percaya kekuatan Allah, kuasa Allah itu jauh lebih dari apapun yang ada di alam semesta ini. Sehingga dia nggak takut bahaya. Melewati lembah kelam sekalipun aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itu yang beserta dengan aku, kata si Daud. Kalau aku sih pengennya Bapak ikut. Jadi langsung di konseling. Karena sakit. Ya karena sakit hatinya pasti sama Bapak paling banyak. Tapi nggak apa-apa, kayak aku bilang tadi, nggak ikut pun Bapak, Inang udah baca ini. Iya. Hari ini kalau Inang bisa percaya 100% sama Tuhan, ya udah aman itu. Cocok. Iya, cocok. Apalagi ada pertanyaan lagi sebelum kita berdoa. Berdoa aja kita ya. Nggak mau cek darah mama. Nggak usah. Apa mau dicek orang sehat kok? Diambil Nanti darah balik ke rumah itulah kan cek darah kian aku. Nanti katanya makanya Jangan. aku sebelum si Bol kamu ini pulang harus jadi ke dokter Yosef. Kalau nggak itu tuh aja nanti dibilangnya itu makanya dok. Itu maksudnya urologi itu apa ya kita? Nah udah lupa dia bagus lah. Ya, nggak ada, Hah? nggak ada. Kan Inang tanya tadi sama aku, nggak ada yang perlu diperiksa. Oh iya dok. Iya. Memang sesudah aku makan itu dok nggak ada lagi ini sakitnya dok. Pinggang itu pun nggak ada lagi. Sehat ya Jadi- dok. Udah menari-nari nanti dari sini. Tapi nanti balik dari sana lagi. Jadi nggak pala kan di situ lagi dok. Nggak usah. Tapi udah di dokter nah. Yang penting, Cancel kalau mau. iya, yang penting Inang paham. Coba aku tanya ya. Oh. Ini kita udah ngomong 1 jam. Iya. 1 jam ini Inang udah bisa rasa bahagia nggak? Udah dok. Udah lumayan lah dok. Lumayan masih dok. Lumayan. Berapa persen bahagianya? Udah lah dok. Udah berusaha lah dok. Berusaha berarti belum. Masih ada sedih Inang. Gak usah pura-pura bahagia kau Inang. Enggak lah dok. Bilang. Udah, makanya saya pikir mesti ketemu lah sama dokter Joseph. Iya boleh. Aku Saya- nggak maksudnya biar bermanfaat Inang pulang Iya, nanti. Inang masih iya. menyimpan kesedihan. Iya, nanti lama-lama apa itu? Buang di sini. Oh, buang di sini ya. Di Dok? sini tuh apa yang datang sama aku? Iya, Dok. Aku boleh dimarahi, boleh. Apa buat sedih? Hipnoterapi itu gimana ya dok ya? Oke, kalau hipnoterapi dia hanya cerita, dia nggak sadar, maka sia-sia. Oh gitu. Iya, dia nggak sekali melepaskan tekanan emosinya. Iya. Makanya tadi kan aku bilang, Inang masih sedih. Memang udah enak dirasain, tapi masih sedih yang dirahasiakannya. Enggak lagi lah, Dok. Kayaknya udah apa ya? Mau belum? Udah mau pulang. Iya, menuju ke Kalau situ. diri memang ya baik kali memang Tuhan itu sama mama ya. Yakin ya? Iya. Baik. Karena apa? Hari ini kita yakin kita plong. Iya. Tuhan nggak pernah berjanji besok mulus. Akan kayak gue bilang tadi akan datang lagi masalah baru. Maka ketika kita terapi konseling seperti ini 100% dulu kita mulai 0. Udah. Hari ini semua itu udah harus terjawab. Dan jawabannya kita tahu adalah percaya sama Tuhan. Sehingga kalau besok datang masalah baru, jawabannya percaya Tuhan, terhapus masalahnya. Besok datang lagi masalah, percaya sama Tuhan, terhapus lagi. Gitu ya, Dok. Jadi kita nggak pernah membawa Iya, nggak kesusahan hari ini, nggak pernah kita bawa ke besok. Tapi kalau hari ini susah, nggak dapat jawaban kita, terus kita pikir berarti kesusahan hari ini akan terbawa ke besok. Sementara besok pasti ada susah yang Iya, susah yang baru. itu loh. Jadi nggak mengendap-endap ya dok ya? Nggak Iya. perlu hormon stres itu ya dok. Iya, jadi contoh, kan yang tadi udah aku jawab. Suami bisa berubah, bisa. Ini siapa nih? 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudara Inang yang lagi berkonflik. Udah dimaafkan belum? Udah didoakan pun dok. Apa pertanyaanku pun nggak dijawab? Dimaafkan. Oh. Sudah dimaafkan belum? Sudah lah dok. Tahu arti dimaafkan? Mungkin itu juga lah seperti dokter bilang itu mungkin mereka Anggaplah orang itu juga kurang juga bahagia. Iya. Pasti. Iya. Maka Kalau ketika memang- Inang udah yakin orang itu Iya. kurang bahagia, Iya. Inang tahu. Karena Inang pernah kurang bahagia, pengennya pasti dikasih kasihani. Iyalah. Iyalah. Maka sekarang ku tanya, sudah adakah rasa belas kasih sama saudara Inang itu? Iya. Udah? Dok, ya, udah. Maka kalau ada nanti kesempatan, berjumpalah kalian. Iya. Dia marah-marah, Inang dalam otak itu jangan yakin dia jahat. Iya. Yakinlah dia kurang bahagia. Iya. Supaya kalau Inang yakin dia kurang bahagia, Iya. Inang nggak marah. Nggak marah. Inang kasih. Kasihan.
Itu rumusnya. Saya. Oke. Habis. Habis dok. Kakak. Apa kalau Iya, orang ini sudah dibilang ya itu, mama overthinking Iya. kali katanya. Ya, Iya. secara teorinya itu. Mm-mm. Teorinya overthinking. Tapi ya, maka kalian bantu menceritakan sama mama, kasih tahu aja, Mak, Tuhan Yesus. Nah, Ingat Tuhan Yesus aja. Kuasanya Iya. tidak terbatas. Sering ya kayak bandingin mama ini sama yang ini, tengok mak ini, tengok keluarganya. Jangan. Anaknya nggak ada yang Tapi ini. jangan, Oh, saranku itu nggak jangan, boleh. jangan bandingkan. ya. Kalau kita bandingkan nanti, dia pinter, dia punya semua celah-celah. Kita boleh bandingkan dengan yang lain, tapi dia punya celah lain. Kau bilang kayak gini, enggak, tengok kayak gini dia. Jadi begusip Iya. lain. Maksudnya kan biar lebih bersyukur gitu. Paham maksudnya. aku, jangan kita bersyukur di atas penderitaan orang lain. Oh. Oh, iya betul. Itu ya. dia. Kita bersyukur karena Tuhan baik sama kita. Ah, Jangan karena orang lain menderita, syukurilah Mak, kau nggak menderita, orang itu menderita. Itu punya dampak sekian persen kita. Karena kami lihat lebih bahagia malah dia dengan keadaan seperti itu. Kenapa mama dengan keadaan yang seperti ini menurut Dah, kami nggak bisa? manusia nggak boleh dibanding-bandingkan. Karena pada waktu kita membanding-bandingkan, udah pasti akan melawan otak ini. Otak ini kalau dikompetisikan, marah dia. Marah dia. Jadi maka kita bilang, nggak usah kita bandingkan. Kita cukup ingatkan, Mak, Tuhan Yesus, kasihnya, panjang, lebar, dalam, tingginya. Tak ada yang bisa menyelaminya, Mak. Begitulah besar kasih Tuhan sama kita. Itu aja kita bilang. Kalau ada orang berbuat jahat sama kita, udahlah Mak, kurang bahagia dia. Iya. Iyalah seperti dokter bilang itu, kayak gini kata bapaknya kan. Kasihan sakit kita. otaknya itu. Udahlah kata dokter Joseph itu sakit otaknya. Bilang gitu Yes. sama. Oh, Dan iya. namanya orang sakit, pasti kita kasih. Kasihan. Kasihan lah, masa udah sakit makin kita pijat ya. Iya. Saya Iya dok. Mama ini sebenarnya jiwanya pengen berdamainya dok sama yang pasti. sudah pergi juga ke sana. Pasti. Masalahnya Inang pengen berdamai Iya. kalau udah berubah orang itu. Begitu ya. Hah? Betul betul. Sedangkan Tuhan Yesus bilang kasihilah musuhmu. Ah, Berarti ketika dia statusnya masih sebagai musuh kita, iya. Tuhan udah bilang kasih aja Joseph. Ah, Kalau masalah berdamai, ah, ini ya, ah. kan tadi kita tahu kenapa otak manusia orang itu berbuat jahat, karena di otaknya terlalu banyak hormon stres. Dengan kata lain, orangnya kurang bahagia. Iya. Maka bagaimana supaya otak ini jadi bahagia, supaya jadi baik? Maka kita berikan perbuatan yang baik. Baik. Ya, Iya. maka Tuhan Yesus bilang kasih musuhmu. Supaya apa? Ketika kita mengasihi dia, lalu musuh itu yakin, ih kok baik kali Dokter Joseph ini sama aku, padahal selama ini aku jahatin. Itu kemudian akan membangkitkan hormon kebahagiaannya. Maka akan naik dikit-dikit. Tiap hari baik, tiap hari baik. Baru dia bisa berubah jadi orang baik. Maka Tuhan bilang apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Iya. Ya, itu rahasianya. Nah, bagaimana kita bisa berbuat baik? Ya harus bahagia dulu. Kalau nggak bahagia, kita pura-pura baik namanya. Pura. Kita belum bahagia, tapi buat yang baik.